underneath the rows of trees. I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild, 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 wild. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural. It's the sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Halo teman-teman Labrador Indonesia, sekarang saya lagi sama Castle nih. Castle ini salah satu jenis anjing Labrador. Ya, iya memang anjing Labrador, usah anjing Golden, bukan dong, lihat dong. Nah, Om, saya udah sama si Om siapa namanya? Kenny. Bukan Om Kenny Rao, gue ingetnya Kenny Rao ya. Nah, ini saya udah sama Om Kenny, apa kabar Om? Kenny Rao senior, yang ini junior. Baik-baik. Oke, nah, Thank you for coming. Saya punya beberapa pertanyaan nih. Ya. Pertanyaan pertama ini adalah anjing Labrador sebagai dog terapi, bener nggak Om? Betul, banyak banget yang jadi dog terapi buat orang-orang yang sakit atau anak yang sakit, dan juga terapi buat Down syndrome. Itu dua fungsi utama yang Labrador yang dipakai di Indonesia itu. Nah, kalau misalkan di luar negeri sendiri itu fungsi lebih lanjutnya apa itu? Kalau di luar negeri bedanya udah sangat common, jadi kasus-kasus kayak gini tuh udah biasa banget. Jadi udah ada rumah sakit khusus anak yang menyediakan Labrador sebagai tenaga medisnya. Jadi gitu. dalam satu klinik itu bisa ada kayak 10 ekor Labrador itu untuk terapi anak-anak yang Down syndrome sama yang gula tadi gitu. Dalam satu klinik ada 10 ekor Labrador, betul. Labrador untuk terapi anak-anak Down syndrome. Iya. Kenapa kalau di Indonesia nggak ada? Karena orang belum banyak tahu informasinya gitu. Makanya masih banyak dokter yang masih Tidak merekomendasikan ya? Dia rekomen dokter manusia? Labrador, iya. Dia rekomen pasti Labrador. Dokter manusia atau dokter hewan? Dokter manusia. Dokter manusia. Iya. Tapi anjingnya sendiri yang jumlahnya nggak terlalu banyak di sini. Gitu. Jadi nggak terlalu, memang bukan terlalu populer di Indonesia. Nah, kalau Om sendiri nih untuk nge-breeding anjing Labrador ini setahun bisa berapa kali Om? 1 tahun belum tentu sekali. 1 tahun belum tentu sekali. Berarti ya, karena susah juga atau gimana Om? Iya. Nggak Atau susah untuk sih. menghasilkan kualitas yang bagus itu ya kita harus menunggu lebih lama gitu. Karena jumlah yang ada di kennel kita nggak banyak, jadi memang cuman ada betina. Sekarang sih ada 3 ekor, sebelumnya ada 2 ekor, jadi memang nggak terlalu banyak sih. Oh gitu, jadi lumayan, nggak terus-terusan ngejor di breed Enggak juga sih, ya, kualitasnya juga mempertahankan kurang bagus. kualitas yang benar-benar bagus Om ya. Betul. Oke, nah selain untuk terapi dog ini kan dia kan Labrador ini sering dipakai oleh kepolisian ya. Iya, Ya kan, untuk pelacakan. Nah, yang pernah saya tahu dan pernah saya dengar katanya anjing yang moncong panjang itu adalah anjing yang paling bagus untuk melakukan pencarian, penciuman. Iya, kalau level, maksudnya kalau dia moncongnya maju, itu otomatis penciumannya lebih tajam. Itu benar. Cuman masing-masing struktur di dalam hidungnya yang kita nggak tahu. Nah, kalau Labrador termasuk yang paling tajam. Termasuk salah satu yang paling tajam. Yang paling tajam. Cuman mungkin karena didukung sama karakter sama temperamen yang suportif untuk sebagai anjing terapi, makanya dia sering digunakan untuk itu. Oh gitu. Iya. Padahal kalau dari level tingkat ketajaman penciumannya belum tentu Labrador, karena di peternak lain itu ada yang namanya Hound, Sandhound, itu yang lebih cocok buat penciuman kayak Basset Hound, Beagle dan lain-lainnya. Oh, Beagle juga bisa ya? Beagle, Sandhound. Jadi ada grup Sandhound, ada grup Sighthound. Misalkan kayak Afghan Hound itu Sighthound. Makanya banyak juri nggak ngerti ini Sighthound, tapi datengin anjing dari depan. Oh gitu. Terus anjingnya langsung kabur ke belakang. Nah itu harusnya anjing ini dideketin pelan-pelan dari belakang, dipegang dulu. Kalau juri yang udah memang spesialis dia ngerti. Tapi ada
juri bukan spesialis, dia asal datang dari depan aja langsung buka mulutnya. Ini juri untuk pameran show gitu. Iya, ya? betul. Oke. Nah, itu namanya Sandhound sama Sidehound. Nah, kalau ini sendiri ciri-ciri Labrador sehat itu seperti ini, aktif ya, Om ya? Aktif. Tadi dilihat ya udah Iya. diambil videonya juga, nanti boleh ditampilin kalau dia baru masuk rumah kayak gimana. Tapi dia gampang tenang sih sebenarnya. Kalau dia udah umur 2 tahun ke atas udah relatif lebih tenang. Relatif lebih tenang Iya. ya. Saya lebih tertarik ingin mengulas lebih jauh nih tentang dog terapi nih. Ya kan, kenapa di Indonesia itu ya susah sekali ya untuk menggunakan anjing sebagai dog terapis ya. Padahal fungsi anjing ini, apalagi Labrador ini seperti yang kita ketahui di dunia internasional pun sudah sangat terkenal gitu loh. Betul, mungkin SDM-nya juga ya. Sumber Jadi daya misalkan manusia, aktivis, trainer anjing itu mungkin saat ini lebih tertarik tuh sama anjing yang karakternya lebih kuat. Misalkan Malinois, Herder, Doberman itu kayaknya lebih menarik untuk Lebih cenderung ke sana ya. Kalau ini kan lebih tricky ya. Jadi maksudnya dia kan terapi buat orang buta, buat orang Down syndrome, buat orang yang ada gula. Nah, itu kayak lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi buat dalemin kesananya nih lebih kompleks. Kalau misalkan pelatih anjing duduk down, itu kan dia yang terapi harus sudah ngerti. Oh iya betul. Iya, itu basic sekali kan buat obedience kan. Nah, level di atasnya itu yang sebenarnya lebih sulit gitu. Nah, itu biasanya Om ya, kalau misalkan kita kepingin punya dog terapi itu harganya berapa Om? Yang udah jadi ya? Yang udah jadi. Yang udah jadi dan yang udah bisa menjadi teman si yang terkena Down syndrome ini misalkan, atau yang buta atau apa segala macam. Di sini sih karena belum familiar, jadinya belum ada harga tepatnya. Belum Biasanya ada orang nyari ke saya masih papi, dia ada pelatihnya sendiri. Oh begitu. Iya. Kalau di Om sendiri berapa nih yang belum jadi berarti ya? Iya, masih papi umur 2 bulan, 3 bulan gitu harganya 15 juta. 15 juta, mahal juga teman-teman ya. Kalau yang kuning, kalau yang hitam tuh 10 juta. 10 juta ya. Nah, tapi memang kalau saya sering juga lihat ya kalau di YouTube ya, anjing Labrador itu mungkin teman-teman juga pernah lihat ya kan, ada yang manusianya yang nggak bisa jalan dituntun sama anjingnya di kursi roda. Kebanyakan Labrador. Kebanyakan itu Labrador atau yang nggak bisa melihat segala macam, pasti anjingnya itu Labrador. Pokoknya ini keren banget ya. Pokoknya semua anjing itu keren. Tapi anjing Labrador ini punya spesialisasinya sendiri. Fungsinya lebih luas mungkin ya. Betul. Dia sporting dog. Iya, Labrador ada 2 macam juga. Ada satu yang tadi YouTuber Nusantara, YouTuber paling top se-Nusantara ini si Kak Bobby ya? Iya, Kak Bobby, aduh. Kalau dia bilang Labrador yang dulu tuh lihat yang mocongnya panjang-panjang itu lebih menuju ke working. Jadi Labrador yang working itu memang lebih ramping. Dia kalau latihan lewatin pohon tuh bisa meliuk gini. Nah, kalau ini nggak bisa. Nah, kalau ini tipenya apa ini berarti? Ini lebih ke Eropa, lebih ke apa ya ini sebutnya? Lebih ke konformasi. Jadi Labrador yang buat dog show. Tapi Labrador seperti ini temperamennya kuat di terapi. Temperamen dari anjingnya ini sendiri. Dia lebih sabar, bisa sabar ya. Jadi kalau misalkan Labrador yang working banget kan lebih aktif ya, lebih agile gitu. Jadi dia lebih cocok tuh kayak buat agility. Oh, gitu deh. Oke deh teman-teman, kayaknya sekian dulu ya Om ya. Terima kasih banyak. Thank you. Udah Thank you. dibolehin main dan tanya-tanya tentang anjing Labrador ini. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel Amnasaurus Indonesia. Salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. Follow me down, there's no one around.
lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, a fire grows.